Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widiagata, NPM 1908 10 10 005 dari kelas Desain Basis Data C. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pembuatan database pada Koperasi Simpan Pinjam. Baik, saya mulai. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan alasan saya membuat rancangan database pada Koperasi Simpan Pinjam. Nah, alasan saya membuat rancangan tersebut ialah untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah desain basis data paralel C. Nah, di sini saya merupakan seseorang yang sedang melakukan tender untuk proyek pembuatan sebuah sistem pada sebuah koperasi simpan pinjam. Nah, di mana koperasi simpan pinjam tersebut memiliki 3 buah cabang di kota Surabaya. Nah, setelah itu saya akan menampilkan hasil dari rancangan database tersebut. Nah, database koperasi simpan pinjam. Nah, database koperasi simpan pinjam ini memiliki manfaat. Nah, manfaat dari database simpan pinjam ini ialah membuat pengelolaan koperasi simpan pinjam menjadi lebih mudah, efisien, dan cepat. Nah, maksudnya lebih mudah, efisien, dan cepat ialah penggunaan database ini membuat semua lebih mudah, efisien, dan cepat daripada tidak menggunakan database atau menggunakan tenaga manual menggunakan tenaga manusia. Nah, fitur-fitur pada database koperasi simpan pinjam ini didukung oleh fitur-fitur yang penting dan sangat berguna bagi pengelolaan koperasi. Nah, diantaranya yaitu fitur data kantor, fitur data anggota, fitur simpanan nasabah, fitur pinjaman nasabah, fitur laporan keuangan. Nah, fitur-fitur tersebut memiliki arti masing-masing ya. Nah, yang pertama yaitu fitur data kantor. Nah, pada fitur data kantor memiliki informasi data kantor koperasi dan pegawai. Yang kedua ialah fitur data anggota. Nah, pada fitur data anggota ini memiliki informasi anggota pada koperasi. Yang ketiga yaitu fitur pengelolaan simpanan. Nah, fitur ini akan mencatat segala informasi tentang simpanan nasabah secara rinci dan detail. Maksudnya di sini ialah terdapat beberapa elemen dalam fitur pengelolaan simpanan nasabah ini. Yang keempat ialah fitur pengelolaan pinjaman. Nah, pada fitur ini akan mencatat segala informasi tentang pinjaman nasabah secara rinci. Yang kelima yaitu fitur laporan keuangan. Nah, pada fitur laporan keuangan ini mampu menghasilkan dan mencetak laporan keuangan. Nah, cabang koperasi. Pada soal sebelumnya tercatat bahwa koperasi tersebut memiliki 3 cabang di Surabaya. Maka saya kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada cabang Surabaya Pusat yang berlokasi di Genteng. Yang kedua yaitu pada Surabaya Timur yang berlokasi di Rungkut. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah Surabaya Barat yang berlokasi di Benowo. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel data kantor. Tabel data kantor memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki kode cabang, memiliki lokasi cabang, ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan. Sebagai contoh, kode cabang 001. Nah, lokasi cabang di Genteng. ID pegawai 1001, nama pegawai Beni Hadi, dan jabatan sebagai manajer. Maksudnya ialah cabang yang dengan kode 001 ini berlokasi di Genteng dan memiliki pegawai dengan ID 10001 dengan nama pegawai yaitu Beni Hadi dengan jabatan sebagai manajer. Yang kedua yaitu tabel data anggota. Nah, pada tabel data anggota ini memiliki beberapa elemen-elemen. Yang pertama yaitu ID anggota, kode cabang, nama anggota, jenis kelamin,
tempat atau tanggal lahir, nomor telepon, alamat, pekerjaan, dan status. Nah, sebagai contoh yaitu ID anggota dengan nomor 20001 dengan kode cabang 003. Maksudnya ini ialah cabang ini berlokasi di Surabaya Barat, yaitu berlokasi di Benowo. Dengan nama anggota Sulastri, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir sebagai berikut, nomor telepon sebagai berikut, alamat sebagai berikut, pekerjaan wiraswasta dengan status aktif. Maksud dari status ini ialah apabila anggota tidak membayar atau tidak melakukan transaksi selama beberapa bulan yang telah ditentukan, maka statusnya akan nonaktif. Nah, kebijakan status ini tergantung pada pengurus koperasi masing-masing. Dan yang ini ialah tabel jenis simpanan. Nah, tabel jenis simpanan. Simpanan di sini dikelompokkan dengan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama yaitu simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga yaitu simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok ini memiliki kode jenis SP. Simpanan wajib dengan kode jenis SW, simpanan sukarela dengan jenis SS. Nah, jumlah tagihan sebagai yang tertera. Nah, untuk tabel pengelolaan simpanan, memiliki beberapa elemen seperti diantaranya yaitu tanggal, ID nasabah, jenis simpanan, jumlah saldo, keterangan nasabah. Sebagai contoh yaitu pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan ID nasabah 20002 dengan jenis simpanan SK yaitu ini bukan SK yaitu SW dengan jenis simpanan SW yaitu simpanan wajib, jumlah saldo 25.000, keterangan nasabah yaitu anggota. Nah, selanjutnya yaitu tabel pengelolaan pinjaman. Nah, pada tabel pengelolaan pinjaman ini terdapat beberapa elemen-elemen yaitu tanggal, kode pinjaman, ID nasabah, total hutang, total cicilan, sisa hutang, jatuh tempo. Sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan kode pinjaman 002131020020 dengan ID nasabah yaitu 20003 dengan total hutang 1 juta dengan cicilan 200.000 dan sisa hutang 800.000. Nah, sisa hutang tersebut merupakan apabila seorang nasabah telah melakukan cicilan selama beberapa kali, maka di sisa hutang ini akan tertera. Contohnya yaitu sebagai berikut. Nah, jatuh temponya yaitu 9 Maret 2021. Nah, setelah saya jelaskan yang sebelumnya yaitu apabila seorang nasabah telah melakukan pembayaran, maka tercatat di tabel pembayaran pinjaman di sini. Nah, dengan kode pinjaman 002101020020 dengan tanggal pembayaran yaitu 8 November 2020, jumlah tagihan 200.000. Nah, berarti seorang nasabah telah membayarkan tagihan 200.000 pada tanggal 8 November 2020, maka pada tabel pengelolaan pinjaman akan berubah sisa hutangannya tinggal 800.000. Setelah itu menuju tabel laporan keuangan. Pada tabel laporan keuangan ini memiliki beberapa elemen seperti diantaranya yaitu ID nasabah, jenis simpanan, pemasukan, kode pinjaman, pengeluaran, jumlah saldo. Nah, sebagai contoh ID nasabah 20001 dengan jenis simpanan SS yaitu simpanan sukarela dengan pemasukan 200.000 dengan kode pinjaman, maka di sini tertulis bahwa nasabah dengan ID sebagai berikut telah melakukan pinjaman dengan kode 00210212020 dengan pengeluaran 1.200.000 dan jumlah saldonya tersisa 500.000. Nah, terima kasih. Saatnya koperasi simpan pinjam Anda dikelola dengan profesional melalui dukungan database. Saya Ayu Widyagata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.